Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Seva Semena. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Marcella Agus, SPD, MPD. Hakikat manusia adalah pengertian tentang ciri-ciri yang membedakan manusia dari hewan, seperti mampu berpikir, mengembangkan individualitas, dan mengikuti prinsip moral dan religi. Konsep hakikat manusia seringkali menjadi subjek penelitian dan diskusi dalam berbagai bidang seperti filsafat, psikologi, antropologi, dan agama. Melalui pemahaman tentang hakikat manusia, kita dapat lebih memahami keberadaan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh manusia sebagai spesies. Hakikat manusia terdiri dari, yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, yang kedua, sifat kodrat atas makhluk, individu, dan sosial, dan yang terakhir, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk individu dan makhluk Tuhan. Adalah beberapa sudut pandang terhadap hakikat manusia. Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial merupakan dasar-dasar setiap individu untuk dapat hidup bermasyarakat dan mencerminkan kehidupan manusia sebagai makhluk yang terkait dengan lingkungan sosial. Yang kedua, hakikat manusia sebagai prinsip adanya. Hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya atau place d'être manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan yang menggambarkan sifat dan ciri-ciri yang unik dari manusia. Yang ketiga, hakikat manusia dalam aliran monisme, spiritualisme, materialisme, dan lainnya. Masing-masing aliran mempunyai pemahaman yang beragam tentang hakikat manusia. Misalnya, aliran monisme, hakikat manusia terdiri atas jiwa dan raga, rohani dan jasmani yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. 4. Hakikat manusia menurut pandangan Islam dan Barat. Beberapa ahli filsafat mengklaim bahwa hakikat manusia memiliki potensi yang dimiliki oleh manusia, yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengembangan individu. Dan yang terakhir, implikasi hakikat manusia dalam pendidikan. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya pada filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktik, melainkan praktik yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya normatif, bersifat filosofis, karena untuk mendapatkan landasan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakikat manusia. Bersifat normatif karena pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia tersebut sebagai suatu yang berilmu luhur, dan hal itu menjadi keharusan. Adalah beberapa ciri-ciri hakikat manusia. Yang pertama adalah mampu berpikir. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, mengembangkan ide, dan membuat kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan individualitas. Manusia memiliki keindividualan yang unik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri mereka dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, mengikuti prinsip moral dan religi. Manusia memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta memahami dan mengikuti prinsip moral dan religi. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi sosial. Manusia memiliki potensi untuk mengembangkan potensi sosial individu yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kepedulian terhadap masyarakat, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Ciri-ciri hakikat manusia terkait dengan aliran seperti monisme, spiritualisme, materialisme, dan lainnya. Hal ini mempengaruhi cara manusia mengerti dan mengembangkan hakikat mereka. Hakikat manusia dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, adalah pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan pada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi individualan, atau dimensi efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Demikian pula secara vertikal ada domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya.
Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.